Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasulun nabiyil karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin. Syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita panjatkan. Kita bersyukur kepada Allah karena dengan karunia-Nya, dengan nikmat-Nya yang tidak akan terhingga, yang tidak akan terhitung. Mudah-mudahan kita semuanya dijadikan orang-orang yang pandai bersyukur. Salawat serta salam marilah kita junjung tinggi kepada baginda alam Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga selalu tercurah kepada sahabatnya, keluarganya, para sahabatnya, mudah-mudahan kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mengenai Ramadan hari ini, kita harus menata hati. Kita harus memperbaharui hati kita. Bagaimana hati ini berlipat-lipat dalam diri manusia. Hati kita ini terbungkus berlipat-lipat, maksudnya hati berlipat-lipat. Lipat yang pertama, hati ini disebut sudur. Sudur ini hati bagian luar, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat An-Nas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jadi hati bagian luar itu adalah yang dinamakan sodruk atau sudur, yang artinya dada. Yuwaswisu fi sudurin nas, setan membisik-bisikan manusia, sudur, dalam dada manusia. Yang artinya apa? Karena hati bagian luar ini disebut sudur, pantaslah dalam surat An-Nas yuwaswisufi, setan membisik-bisiki. Yang namanya membisik-bisiki itu pasti di luar telinga. Kita dibisiki oleh teman kita, pasti itu masih di luar. Makanya bagian hati paling luar ini celah setan untuk mengganggu, untuk yuwaswisufi, untuk menggoda kita, untuk menggelitik hati kita, untuk bermaksud kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita selalu banyak istighfar, sholawat. Setan itu takut kepada orang yang selalu beristighfar, orang yang selalu bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Meleleh, tidak mampu. Yang kedua, bagian hati. Yang kedua yaitu lipatan yang kedua yaitu yang dimakan kolbin. Ya. Kolbun ini asal kata kolaba, yang artinya bolak-balik, saling memantul hati. Makanya dalam sholat, sebelum sholat kita selalu berdoa, sabit aqdamana ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Ya Allah, Engkau yang membolak-bolakan hati, kuatkanlah hatiku di atas agamamu. Makanya hati paling lipatan kedua, ya bagian kedua adalah qalbun. Yaitu qalbun ini tempatnya keimanan, tempatnya kemunafikan. Qalbun juga tempat menyimpan ketakwaan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya qalbun ini
Bahasanya kolaba ini bolak-balik hati ini. Hati ini tidak bisa mentak karena terpaut oleh pikiran. Kolbun, ada yang namanya kolbun salim, kolbun marid, kolbun mautun. Ada hati yang hidup, ada hati yang sakit, dan hati yang mati. Itu hati. Jadi bagian hati yang kedua yaitu kolbun, yang mana tempatnya ini adalah keimanan, ketakwaan, munafik, dan lain sebagainya. Bagian hati yang kedua itu dinamakan fuad atau afidah. Fuad ini hati bagian paling dalam yang berada dalam diri kita ini, itu fuad, hati yang paling dalam setelah kolbun, setelah keimanan. Hatinya ini adalah hati seorang ibu kepada anaknya, kasih sayang ibu kepada anaknya. Bagaimana kisah Nabi Sulaiman pada waktu itu. Ada seorang ibu yang mengaku ini anaknya dan ini ibunya. Si dua ibu ini mengaku bahwa ini adalah anaknya. Berebut anak. Bahwa ini anakku. Dua-duanya mengaku bahwa itu anak saya dan ini anak saya. Ibu yang pertama disebut saja A, yang kedua B. Yang ibu aslinya ini adalah A. Nabi Sulaiman bingung, ini mana ibunya yang benar. Dengan bijaknya Nabi Sulaiman pada waktu itu membuat pernyataan bahwa yang membunuh, yang mengaku anak ini anaknya benar, silakan bunuh anak ini. Secara tidak langsung hati seorang ibu yang asli merasa tidak ingin terlukai anaknya. Ya, pasti ibu yang asli dia dalam sanubarinya merasa kasihan masa anak sendiri dibunuh. Waktu itu Nabi Sulaiman menggunakan trik agar siapa sebenarnya ibu anaknya ini. Para hadirin rahimakumullah. Yang ketiga, bagian hati ketiga yaitu fuad atau afidah, hati yang paling dalam. Bagaimana tadi seorang ibu mencintai anaknya, menyayangi anaknya, sebagaimana seorang kekasih mencintai kekasihnya, seorang laki-laki mencintai kekasihnya. Keempat, hati yang paling dalam, yaitu hati-hatinya orang soleh, hati-hatinya orang yang mencintai Allah dan Nabi, hati-hati orang yang mencintai kebenaran, yaitu yang disebut lub. Lub ini adalah hati yang paling dalam yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang disebut ulul albab, sebagaimana dalam surat Al-Imran ayat 190, inna fi khalaqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil ulil albab. Pergantian siang dan malam, ikhtilafil laili wan nahar la ayatil ulil albab. Itu adalah ciri-ciri atau ayat-ayat kami ulil albab, demi peruntukan untuk orang-orang yang berpikir. Kenapa disebut orang berpikir ulul albab ini, lub ini? Karena puncak dari kesadaran, puncak dari kita mengingat Allah itu berpikir. Jadi ketika kita banyak berpikir tentang apa yang diciptakan oleh Allah, apa yang diciptakan oleh Allah dalam ayat-ayatnya, ayat-ayat tersirat, ayat-ayat tersurat. Ayat-ayat tersurat itu berupa Al-Quran, hadis tekstual, itu ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala secara tersurat. Adapun ayat-ayat tersirat itu ayat-ayat alam yang harus kita baca, bagaimana pergantian siang dan malam, bagaimana
kelapa tiba-tiba ada airnya, bagaimana belatung di dalam sebuah buah apel atau pir itu ada hewannya. Itu yang harus kita pikirkan, harus kita tafakuri bahwa Allah Subhanahu wa taala menyukai kita apabila kita menggunakan akal kita, menggunakan pikiran kita untuk memikirkan ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Imran, tulijul laila fil nahari wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal maiti wa tukhrijul maita minal hayy. Allah menciptakan dari yang hidup ke yang mati, dari yang mati ke yang hidup. Jadi ulul albab ini adalah orang-orang yang berpikir kritis, yang berpikir dalam. Untuk apa? Untuk rangka mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang bagaimana ulul albab ini? Alladzina yadhkurunallah qiyaman. Orang-orang ulul albab ini, alladzi yadhkurunallah, dia yang senantiasa mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Qiyaman wa qu'uda, baik dia berdiri, ruku maupun berbaring. Jadi konsep daripada ulul albab ini adalah dia mengingat Allah baik dari berdiri, ruku, berbaring. Ya. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkarun, dan memikirkan. Setelah dia mengingat Allah, kemudian ya wa yatafakkarun, terus dia berpikir tentang ciptaan-ciptaan Allah ini. Ini begini. Banyak orang kafir, orang musyrik dan lain sebagainya, dia meneliti hal-hal yang tidak dapat dia temui, tidak terselesaikan, tapi melihat hadis-hadis Nabi sudah dinyatakan 1400 tahun yang lalu bahwa Nabi Muhammad begini menyatakan, ditemui oleh dia begini, terus beriman kepada Nabi Muhammad SAW dan memeluk Islam. Jadi sebenarnya kajian ilmu ini berada di hadis Nabi Muhammad SAW yang dijalankan dan diamalkan dan diperiksa oleh orang-orang luar negeri atau orang-orang kafir. Wa yatafakkuruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Bagaimana orang-orang ulul albab ini berdoa kepada Allah, Rabbana ma khalaqta. Wahai Allah, apakah engkau sia-sia? Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, ma khalaqta hadza batila. Lalu ulul albab berkata lagi, Subhanaka, ya Allah, Maha Suci Engkau. Faqina azabana, lindungilah kami semuanya dari siksa api neraka. Itu ya, 4 bagian-bagian dari hati yang harus kita ketahui. Bahwa yang pertama adalah sudur. Sudur ini bagi hati bagian luar, yuwaswisu fi sudurina, bagaimana setan hanya bisa membisik-bisikan kita pada dada kita bagian luar. Yang kedua adalah qalbun. Qalbun adalah tempatnya keimanan, keistiqomahan, ketakwaan, munafikan itu adanya di dalam hati. Yang ketiga adalah fuad atau afidah. Afidah ini hati bagian dalam untuk orang-orang yang mempunyai cinta kepada makhluk, yaitu cintanya kekasih kepada kekasihnya, cintanya ibu kepada anaknya, cintanya anak kepada ibunya. Terakhir ulul albab, yaitu hati bagian dalam, hati untuk Allah Subhanahu wa taala, yaitu hati yang dipakai berpikir, hati yang dipakai bertafakur, hati dan pikirannya untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu dari saya untuk hari ini. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi hamba-hamba Allah yang istiqomah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.